Selamat siang teman pemilih, jumpa lagi dengan Bang Dikli di Warung Ngopi, Warga Yuk Ngumpul Bareng, Ngobrol Pemilu, podcast KPU Kabupaten Batubara. Siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, narasumber spesial pada siang hari ini, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita di KPU Kabupaten Batubara, khususnya beliau sudah tidak asing lagi, sudah hadir bersama kita pada siang hari ini, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Trifaid Gus Hendi Pomanalu. Selamat siang, Bapak. Halo, selamat siang. Hai teman pemilih. Iya. Pak Tri ini anggota KPU Kabupaten Batubara di bagian Perencanaan Data dan Informasi ya, Pak. Kabar baik ya, Pak? Ya, kabar baik. Dan baik. masih anggota. Masih anggota ya, Pak. Ya. Iya. Mungkin setelahnya nanti ya kan, Pak. Setelahnya masih anggota juga. Kita lihat nanti di the next berikutnya ya. Iya. Amin, Oke. amin. Pak, hari ini kita mau berbincang, diskusi, dan sharing pengalaman terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024 maupun hal-hal yang berkembang di KPU Kabupaten Batubara, khususnya yang Bapak ampu di bidang Bapak. Oke, Pak. Saat ini, Pak, kita melihat tren di media sosial, khususnya media sosial KPU seluruh Indonesia, Pak. Banyak sekali yang membahas terkait pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Sebenarnya sih, Pak, apa sih yang dimaksud dengan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan itu? Baik, seperti yang tadi Bang Dikli sampaikan tadi ya, bahwa PDPB itu adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Artinya apa? Pasca pemilu, kemudian kemarin pemilihan, atau bisa kita sebut pilkada, ya kita terus pekerjaan KPU, khususnya Divisi Perencanaan Data dan Informasi, itu ialah memutakhirkan data-data pemilih. Jadi memang PDPB ini sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025, di kita itu per triwulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali, jadi per 3 bulan itu kita melakukan pemutakhiran data pemilih, ya, baik itu data yang keluar, maksud artinya keluar dari Batubara, ya kan, keluar daerah, kemudian masuk ke Kabupaten Batubara, kemudian itu dia yang meninggal, ya kan, kemudian dia yang baru 17 tahun, ya, dalam proses PDPB ini, ya, itu kita masukkan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Oh, berarti segala pergerakan data pemilih yang ada di Kabupaten Batubara itu kita kembali mutakhirkan ya, Pak? Iya, kita kembali mutakhirkan agar memang tujuannya supaya memang lebih akurat, data kita yang lebih akurat, kemudian dia lebih sempurna lagi lah data pemilih kita ke depan. Itu. Oke. Terkait sumber-sumber data kan tadi Bapak ceritakan ada yang meninggal, ada yang pindah keluar, ada yang datang ke Batubara. Itu sumber datanya itu yang digunakan dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sumbernya dari mana saja? Apakah ada dari instansi terkait seperti Dukcapil, atau apakah ada laporan masyarakat sendiri yang langsung datang ke KPU Batubara untuk memutakhirkan data pemilihnya? Itu seperti apa, Pak? Awalnya begini, jadi kalau kita ini kan mulai dari saya masuk lah, periode saya masuk. Sebelumnya saya belum tahu ya, tapi periode saya masuk bahwa kita ini mendapatkan data DP4 lah. DP4 ya, Pak? DP4 mendapatkan data dari Kemendagri. Nah, sumber data itu memang dari Dukcapil daerah. Nah, ini menjadi big data di Kemendagri, kemudian MOU dengan KPU RI, ya, kemudian diturunkanlah data itu ke KPU RI. Nama itu DP4 ya. DP4 ya, Pak? DP4. Nah, kemudian setelah diturunkan ke KPU RI melakukan penyaringan, melakukan sinkronisasi, kemudian itu diturunkanlah kepada kita. Itu sumber data yang pertama. Sumber data yang pertama. Iya. Artinya memang sumber data itu tetap juga ya asal muasalnya itu dari Dukcapil daerah masing-masing, kan begitu. Kemudian yang kedua, data dari DPT kita
pemilu terakhir atau pilkada terakhir. Contoh kan kita kemarin pilkada kan selesai pemilu kan pilkada nih. Benar. Karena ya. pasca pemilu kita mutakhir lagi data kan? Mutakhirkan data Pilkada. untuk pilkada ya, Pak. Pilkada. Betul. Kemudian pasca pilkada ini kan kita mutakhirkan lagi. Itulah PDPB ini. Oh, berarti data pemilu dimutakhirkan untuk pilkada. Data pilkada terakhir dimutakhirkan kembali di PDPB ini. Oh, itu sumber data yang kedua. Sumber data kedua. Kemudian sumber data yang ketiga, inilah masukan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Ya, jadi kita juga tetap membuka media center lah bahasanya Media ya. center. Media center untuk bagaimana masyarakat itu bisa melaporkan, kan begitu. Kadang kan memang kita juga butuh juga partisipasi masyarakat di sini, Pak Dikli. Benar. Ya kan kita butuh partisipasi masyarakat. Karena kan memang sebelum-sebelumnya partisipasi masih kurang lah. Masih kurang ya, Pak. Masih kurang. Kan gitu. Kemudian ya selanjutnya mungkin ada masukan ya dari Bawaslu, dari teman-teman kita ya. Sesama penyelenggara ya, Pak, Sesama pengawas penyelenggara ya. yang mengawasi kita, ada masukan dari mereka, yaitu juga kita fasilitasi kan begitu. Iya, berarti ada kurang lebih 4 sumber data yang digunakan KPU, khususnya KPU Batubara, untuk proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Batubara ya, Pak. Nah, menarik tadi yang Bapak bilang ada satu poin penting yang saya garis bawahi terkait tanggapan masyarakat, laporan masyarakat. Itu Pak, tadi Bapak bilang ada media center. Ya. Gitu. Berarti kan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Batubara bisa melapor langsung ya, Pak? Langsung ke KPU Batubara ya, Pak? Iya. Kemudian satu lagi Pak Dikli, bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif ya namanya untuk datang ke kantor kita ya, untuk menjumpai staf ataupun kita ya di sini untuk menyampaikan bahwa contoh dia tidak terdaftar nih. Atau kemudian contoh elemen-elemen data ini salah. Kadang kan ya namanya juga manusia, dalam penginputan data itu kan contoh belakangnya itu nicknya itu harusnya 1, rupanya 3. Ya kan? Nah, itu yang perlu dirubah. Kemudian contoh juga siapa tahu ada yang dia jenis kelaminnya laki-laki nih. Rupanya di data pemilih perempuan. Nah, itu kan perlu juga partisipasi aktif dari masyarakat. Karena mereka yang tahu ya, Pak, data yang benar mereka seperti apa. Ya, dan kemudian kan Pak Dikli, mereka pun bisa juga dari rumah untuk melaporkannya. Itulah melalui cek DPT online. Cek DPT online. Ya, mungkin saya menghimbau ya kepada masyarakat Kabupaten Batubara, kami pengen juga masyarakat juga berperan aktif dalam PDPB ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di Kabupaten Batubara bisa melihat atau membuka link cek DPT online.kpu.co.id. Ya, teman pemilih tadi ada satu hal yang menarik. Jadi sebenarnya teman pemilih bisa juga loh terlibat aktif di proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Teman pemilih bisa mengakses website kita atau dicek DPT online ya, Pak. Bisa langsung, bisa dari mana saja, bisa kapan saja ya, Pak. Nanti akan diproses, akan ditanggapi oleh operator kita di KPU Kabupaten Batubara ya, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak, setelah mereka memberikan tanggapan, apakah ada feedback dari kita bahwasanya kita mengatakan bahwasanya mereka sudah terdaftar kembali, atau adakah mekanisme selanjutnya setelah mereka melaporkan bahwa diri mereka ada perubahan data atau ada pemilih baru? Itu apakah nanti ada tanggapan kita ke mereka, Pak? Apakah mereka langsung kita catatkan atau kita akan daftarkan menjadi pemilih di pemilihan selanjutnya gitu, Pak? Tentu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita itu kan memutakhirkan data kan per 3 bulan ya. Per 3 bulan ya, Pak. Artinya ketika masyarakat sudah melaporkan, ya di 3 bulan itu akan kita proses, Pak. Ya, nanti pada saat penetapan rekapitulasi ya di tingkat kabupaten, ya itulah nanti pasti kita masukkan. Ya, Pak. Iya, nanti tinggal masyarakat juga bisa cek lagi apakah sudah terdaftar atau belum. Oh, berarti
Berarti setelah mereka kita masukkan secara selama 3 bulan sekali ya Pak tadi Ya. pemutahirannya, nanti masyarakat bisa cek lagi. Bisa cek lagi. Oke. Kemudian memang KPU RI juga memudahkan dalam rangka contoh perubahan elemen data nih. Dari cek DPT online juga itu bisa merubah datanya. Jadi partisipasi aktifnya si masyarakat itu tanpa perlu memang ke kantor juga bisa. Bisa ya Pak. Iya, nanti ada dia fasilitasnya di dalam cek DPT online itu ada juga. Oh, berarti sekarang masyarakat bisalah mengecek data mereka sudah terdaftar atau belum secara berkala berarti ya secara Pak. berkala. Iya. Dengan Benar. web, dengan link ataupun web tadi dicek DPT online ya Iya, Pak. benar. Cek DPT online. Nanti teman pemilih yang mau ngecek bisa nanti kita akan tampilkan link di bawah untuk teman-teman cek sendiri. Bisa dari mana saja dan bisa kapan saja diceknya. Pak, ini kan warung ngopi nih Pak. Iya. Kan nggak abdol rasanya kalau namanya apa? Warung ngopi. Tapi warung nggak ada ngopi. kopi, Pak. Oh, udah ada kopinya? Ada, Pak. Di sini podcast kita namanya Warung Kopi. Oh, iya, Jadi, Mak. pasti ada kita kopi. Tapi paten ya kopinya? Paten apa? Kopi di Warung Ngopi podcast KPU Batubara itu yang paling bagus. Oh, Mak. Tapi dia paling bagus di kantor ini. Ketua kemarin nggak ada kopinya? Iya, itu mesti edisi perdana, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Kasih Boleh? juga ya? Kita Kadipa, kopinya boleh Kadipa? Iya. Paten gelasnya kecil. Iya, Pak. Ini spesial untuk Bapak Kordip Data. Ini boleh diminum nih? Boleh, Pak. Monggo, silakan, Pak. Pas rasa kopinya kan, Pak? Paten ya? Paten, Pak. Biasa. Warung kopi, kopinya pasti paten, Pak. Namanya juga warung kopi. Tapi ini nggak bayar kan? Gratis, Pak. Kirain bayar. Oke, Pak. Mantap kopinya, Pak. Kita lanjut ya, Pak? Boleh. Udah Iya. ada kopi, lanjut aja lah. Lanjut ya, Pak. Terkait tadi masyarakat sudah bisa mengakses langsung secara berkala. Terus masyarakat juga bisa melapor, melihat apakah mereka sudah terdaftar atau belum. Terkait pengawasan, Pak. Nah, pastinya kan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara, tentu ada pihak yang mengawasinya. Nah, ini bagaimana koordinasi KPU Kabupaten Batubara dengan pihak pengawas, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Batubara. Apakah sering dilakukan atau hanya pada saat mau kita pleno DP pemutaran data pemilih saja, atau memang rutin kita adakan koordinasi dengan Bawaslu terkait data pemilih berkelanjutan ini, Pak? Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, Pak. Baik, kalau kita dengan Bawaslu, kebetulan kan memang komunikasi kita sangat baik ya. Karena walaupun memang tidak ada pekerjaan pun kemarin itu, kita tetap sering kumpul lah. Kumpul, ya, Namanya juga kita di penyelenggara ini kan perlu juga berdiskusi terkait apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita di waktu yang lampau kemarin. Nah, kemudian memang ketika kemarin draft ya, masih draft PKPU 1 tahun 2025, kita kan juga komunikasi kepada mereka. Kita ajak ngopi juga ya. Ajak ngopi, kita ngumpul, cerita, mungkin ya gambarnya begini. Kemudian ketika turun draft menjadi PKPU, ya kita diskusikan lagi bahwa pekerjaan kita ya begini, kan begitu. Nah, kemudian kemarin pada saat kita sebelum pleno ya, kita itu kan ada coktas namanya. Coklat terbatas ya, Pak? Coklat terbatas. Iya. Ya, dengan kondisi saat ini kita tetap bekerja nih, jangan pula dibilang nanti bahwa KPU selesai kegiatan pemilu pilkada ini tidak ada pekerjaannya. Nah, kita melakukan koordinasi, contoh kepada Dukcapil ya, kita kunjungi ke Dukcapil, menyampaikan bahwa ada beberapa data, karena kan mereka yang punya sumber data kan di mereka. Dukcapil ya, Iya, Pak? Dukcapil. Artinya kan ketika kita mengecek nih, ini contoh si A, si B, si C, si D, ini bagaimana statusnya, apa? Itu kan perlu, namanya juga coklit kan. Karena kan kita ini tidak punya perangkat nih sampai ke bawah. Saat ini tidak ada ya, Saat Pak? ini tidak ada. Kecuali kalau tahapan ya, pemilu, tahapan kemarin, pemilu Ada ad hoc pilkada, ya, Pak? ada Ad hoc ya, ad hoc, PPK, PPS, baru kemudian ada apa namanya? Pantarli. Pantarli, ya kan, yang mencoklitnya. Ini kan kita tidak ada nih. Ya. Artinya di tengah keterbatasan kita juga, kemudian di tengah
kondisi kita saat ini ya, kita tetap melakukan kerja, itu namanya coktas terbatas. Nah, makanya kita koordinasi kepada Dukcapil, kemudian kita koordinasi juga kepada Bawaslu. Siapa tahu mereka ada temuan-temuan terkait dengan data pemilih yang harus kita mutakhirkan. Kemudian juga kita koordinasi dengan lapas ya, lapas Labuan Ruku ya. Kita koordinasi. Nah, ini akan terus kita jaga ya, tali silaturahmi ini sampai bahkan sampai ke tahapan itu akan terus kita koordinasi kepada mereka. Ya, gitu. Berarti koordinasi itu sangat penting ya, sangat Pak? Penting, untuk sangat penting sekali. Data yang lebih baik. Iya, benar, benar sekali. Terkait evaluasi, Pak. Ini kan sudah bulan 6. Apakah pemutakhiran data pemilih di Batubara sudah dilaksanakan? Tentu memang segala evaluasi yang kita lakukan, artinya selama pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan pasti ada evaluasi ya. Baik itu kemarin pasca, karena kan saya ini masuk itu 2 bulan lagi langsung pemilu nih. Benar. Kita tetap evaluasi. Apa yang menjadi kekurangan kita pada saat pemilu itu kita perbaiki di pilkada. Makanya pada saat kemarin itu di pilkada itu, yang ini kita perbaiki. Termasuklah salah satu yang mungkin tentang data pemilih, kemudian mungkin salah duanya itu tentang pemetaan TPS, itu kita perbaiki semua. Makanya memang saya cukup senang juga ya. Terima kasih juga kepada KPU RI bahwa baru beberapa bulan yang lalu kan 2 minggu atau 3 minggu ya CPNS baru ya. Iya. Kita masuk ya untuk KPU RI. Nah, khusus di Kabupaten Batubara itu ada 6 yang masuk. Kemudian 2 itu masuk ke divisi kita, perencanaan data dan informasi. Artinya dalam PDPB ini mereka sangat membantu lah. Artinya mereka ini cukup mumpuni lah untuk mengurus data ini, karena memang basicnya kan basic IT ya. IT ya, Pak. IT. Jadi memang dengan keterbatasan kita ini, ya, contoh mereka ini kan bisa memilah atau menempatkan posisi-posisi lah, artinya langsung ke desa dia. Iya. Mereka langsung bisa melacak langsung ke desanya. Contoh setiap desa, karena kan data ini kan gelondongan ini. Global kan. Nah, jadi mereka bisa langsung langsung mengerucut lah ke desa-desanya. Langsung di search by gitu. Ya, begitu-begitulah. Artinya ya kita cukup terbantu lah dengan kondisi kita kemarin waktu pilkada, kita cuma satu staf kita ini, Pak Dikli. Ya kan cuma satu, artinya pun satu ini pun juga cukup bagus juga. Cuman kan terbukti ya Pak, berjalan dengan lancar, berhasil semuanya. Kan? Berhasil, pilkada ya. Kita kan tidak ada gugatan sama sekali, apalagi terkait data kan tidak ada. Nah, artinya tambah dengan kekuatan dari CPNS baru ini, kita cukup terbantulah dalam PDPB ini. Oke, berarti kehadiran CPNS baru berarti menambah warna di bagian data untuk kebaikan ataupun kemajuan di bagian data untuk data yang lebih baik, ya Pak. Nambah warna, nambah kekuatan. Nambah kekuatan, benar sekali. Terakhir Pak, apa yang menjadi rekomendasi Bapak atau KPU Kabupaten Batubara untuk meningkatkan kualitas data pemilih ke depannya? Ya tentu memang kami sangat membutuhkan ya partisipasi aktif ya dari masyarakat. Dengan cara tadi yang kita sampaikan tadi untuk aktif melihat dari ponselnya, cek DPT online, ya kan. Artinya kita memang dalam hal pemutakhiran data ini kita tidak sembarangan dalam menghilangkan data. Itu perintah dari pimpinan bahwa tidak ada satupun data yang hilang kecuali dia datanya tempat lain, kan begitu. Jadi kita butuhlah partisipasi aktif lah daripada masyarakat melalui cek DPT online ataupun datang ke kantor kita. Kemudian dari rekan-rekan kita, teman-teman kita dari Bawaslu ya akan menyampaikan masukan kepada kita, ya kan, baik itu formal ataupun non formal, kita pasti siap lah. Kemudian siapapun lah yang pihak-pihak terkait ya yang bisa ataupun mau ya untuk membantu kita dalam memutakhirkan data kita ini. Oke. Berarti yang paling penting dari harapan Bapak adalah
partisipasi masyarakat dan masyarakat. bantuan dari pihak lain guna kebaikan dan kevalitan data kita untuk pemilu yang akan datang ya Iya, Pak. benar. Oke. Jadi teman pemilih, partisipasi Anda kami tunggu di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik Bapak, mungkin sampai sini saja bincang-bincang kita hari ini, diskusi kita hari ini, berbagi pengalaman Bapak hari ini. Sampai jumpa, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kordip Data, Kordip Perencanaan Data, Kordip Perencanaan Data dan Informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, Bapak Trifait Gusendi Pomanalu. Sekali lagi mari teman pemilih kita berikan tepuk tangan untuk Kordip Data kita, Bapak Trifait Gusendi Pomanalu. Oke, terima kasih teman pemilih. Sukses selalu.